Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Saat ini kita mau membahas lagi tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami. Sepanjang hari ini Engkau memelihara kami, memimpin kami, melindungi kami, menyelamatkan kami Tuhan dari segala apa yang kami berbuat, apa yang kami lakukan. Engkau selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, rancangan-rancangan orang jahat, panah-panah api jahat, roh-roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumal, guna-guna, roh maut dan maut, roh malaikat roh maut, serta penyakit apapun dipatahkan kuasanya dengan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biarlah Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus dalam pada malam hari ini Tuhan, dalam kami menyampaikan tentang perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan anugerah-Mu yang melimpah-limpah, kuasa, hikmat, pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami bisa menyampaikan isi hati-Mu mengenai perjamuan kudus ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita akan membahas tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah bukan sekedar hanya sebagai kebiasaan ya. Jadi kalau kita makan tubuh dan Kristus, kita makan tubuh dan Kristus, itu kebiasaan, bukan. Tapi ini adalah bentuk ketaatan. Ya, kita baca lagi di Yohanes 6 ayat 54 ya. Biar kita ini menjadi ayat pokok pendahuluan ya. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Nah, ini bicara makan daging Tuhan Yesus, minum darah Kristus, ada kekalahan Kristus ya. Jadi kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu bukan lambang. Ya, benar-benar makanan dan minuman ada kekekalan Kristus. Jadi kita mempunyai hidup yang kekal, mempunyai hidup kekal, dan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Membangkitkan kita pada akhir zaman, kenapa? Karena di akhir zaman itu ada suatu tanda ya, tanda iblis akan memberikan suatu pengaruh kesesatan ya, yang namanya adalah tanda 666. Kita bisa baca di Wahyu 13 ya. Tapi kita akan nggak bahas ke situ, kita akan bahas tentang perjamuan kudusnya. Kalau perjamuan kudus ini kita lihat ya, itu adalah bentuk ketaatan dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk penebusan dan pengampunan segala dosa-dosa kita ya. Jadi kalau kita makan tubuh Kristus, minum darah Kristus, ada kekekalan Tuhan. Ya, kemarin kita udah berapa minggu yang lalu kita mengenakan yang tidak binasa, tubuh kita mengenakan tidak dapat mati, sehingga kita hidup kekal ya. Walaupun kita masih di bumi ini, kita hidup kekal, artinya kita bersama-sama Tuhan. Kekekalan itu ada dalam tubuh jiwa roh kita ya. Jadi kita ini bersama-sama Tuhan karena Tuhan bertata di hati kita, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat bahwa perjamuan kudus ini ada janji-janji Tuhan yang begitu banyak ya. Salah satunya adalah janji yang paling penting adalah penebusan, pengampunan dosa, kekekalan penebusannya, pengampunannya juga kekekalan, hidupnya kekal ya. Jadi kita tidak mengalami kematian lagi, kita sudah bersatu dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mati bagi dosa kita dan hidup bagi Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah alasan kita hidup ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah yang kita sering ucapkan, nama Tuhan adalah nama yang kudus. Coba kita baca di Kisah Para Rasul 5 ayat 32 ya kalau nggak salah. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, ini dia. Kalau kita bicara perjamuan kudus ini, kita adalah saksi. Kenapa saksi? Ya, karena kita akan meneruskan firman ini kepada orang-orang ya, memberitakan firman ini bahwa kita ini yang mengalami makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus itu adalah saksi. Saksi apa? Karena melalui tubuh Kristus itu kita memperoleh kesembuhan.
melalui tubuh Kristus itu kita memperoleh pengampunan, penebusan dosa, perlindungan, ya. Dan ini coba baca yang tadi yang ada menaati, ya. Coba ulangi lagi. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, jadi kalau kita menaati Dia, ini adalah bentuk kita sudah benar-benar melakukan perjamuan kudus, ya. Karena perjamuan kudus itu kemarin kita sudah bahas minggu lalu, itu bukannya seremonial hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, bahkan cuma hanya setahun 2 kali atau 3 kali, tapi ini bisa setiap hari, ya. Karena peringatan akan Tuhan itu bukannya mingguan, bulanan, tapi peringatan akan Tuhan itu setiap waktu, setiap saat. Itu tidak bisa kita batasi dengan liturgis atau doktrin manusia, ya. Jadi kita melihat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 5 ayat 32, kita ada saksi kami dan Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu diberikan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu memberikan rohnya. Nah, kita adalah saksi untuk semua orang yang menaati Dia, karena buah ketaatan itu adalah buah yang menimbulkan berkat-berkat surgawi. Amin, ya. Jadi kita benar-benar mau untuk taat, karena itulah kalau kita melihat sisi perjamuan kudus, ya, sisi ilahinya adalah ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa, sehingga ketaatan itu diimpartasikan kepada kita yang taat untuk menaati seluruh perintah Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, sehingga kita adalah anak-anak yang taat kepada kehendak Bapa. Demikian, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami yang selalu memakan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, biarlah ini adalah ketaatan-Mu Tuhan Yesus kepada Bapa yang mengorbankan untuk kami yang manusia di muka bumi ini, karena Engkau mati bagi semua manusia, menebus dosa-dosa kami dan mengampuni segala dosa-dosa kami, dan juga mengampuni segala dosa umat manusia yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk tema firman Tuhan. Biarlah kami selalu makan tubuh Kristus, minum darah Kristus. Ada impartasi Tuhan Yesus kepada kami yang mau taat kepada seluruh perintah Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, kalau kami pernah atau masih seringkali melanggar perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dan apa yang Kau suruh. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Berikan kami Tuhan kasih karunia menumpah limpah anugerah Tuhan Roh Kudus, untuk kami dimampukan Tuhan untuk menaati seluruh kehendak Tuhan dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Demikian untuk renungan malam ini, setiap minggu tentang perjamuan kudus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus berkati.